Setelah Israel is eradicated from the map of the world, ya kan, atas aliansi Muslimin Rum dan Muslimin dengan Nasrani Rum, gitu ya. Terus kan pecah kongsi, ya kan, pecah kongsi, ya kan. Justru kemudian Rum akan mengkonsolidasi diri di bawah 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personel, yang berarti 960.000 personel, yang berarti hampir 1 juta, ya kan. Dan ini perang ini disebut Malhamah Kubro sama Nabi, ya kan, perang antara Muslimin lawan Rum Nasrani. Dan perang itu menyebabkan pasukan Al-Mahdi itu terpecah jadi 3. Sepertiga syahid, dan kata Nabi, ini orang-orang yang mati syahidnya paling mulia di sisi Allah. Sepertiga lagi desersi, mundur. Ya, lari, artinya memunggungi peperangan, lari gitu dari peperangan. Dan mereka, kata Nabi, tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Jadi tobatnya nggak bisa diterima, ya, karena berarti munafikun, kan, gitu. Nah, sepertiga lainnya itu meraih kemenangan dan tidak akan pernah terfitnah selama-lamanya, gitu. Selama-lamanya yang dimaksud sampai ya akhirat selanjutnya juga, gitu, ya kan. Nah, kemudian menanglah pasukan Islam dan puncak kemenangan itu adalah Fathu Konstantinia, dibebaskannya satu kota namanya Konstantinia, Konstantinopel alias Istanbul. The big question mark is, loh, kenapa Istanbul mesti dijadikan apa namanya puncak bukti kemenangan Muslimin lawan Rum dalam Malhamah Kubro? Ya, ini boleh jadi terjadi perubahan geopolitik, ya kan? Boleh jadi ketika itu Turki akhirnya berpihak ke Rum, gitu. Ya, atau kan? Rumnya itu Turki, mungkin nggak? Bisa juga, gitu. Tapi yang pasti terkalahkannya pasukan Rum itu ditandai dengan dibebaskannya kota Konstantinopel. Kedua kalinya berarti? Ya, tapi yang menariknya, pembebasan itu dalam hadis disebutkan tidak melalui penggunaan tombak atau panah, artinya nggak pakai senjata, tetapi menggunakan tahlil dan takbir. La ilaha illallah Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi dikatakan ketika pasukan Al-Mahdi menyebutkan la ilaha illallah Allahu Akbar, salah satu dinding dari Konstantinopel itu runtuh. Terus kedua kalinya runtuh yang satunya lagi. Nah, ketiga kalinya runtuh semuanya. Masuklah mereka, ya kan, pasukan ini. Nah, saya menafsirkan, ya, ini menafsirkan, bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu kan. Kenapa kok dengan senjata wirid, gitulah, ya kan, membebaskan? Karena boleh jadi sekalipun secara negaranya dia sudah berpihak pada Rum, tapi secara warganya, masyarakatnya dia Muslim, gitu. Cuman Muslim yang sekuler, gitulah, ya kan. Nah, kalau namanya Muslim sekuler, kalau ngadapin Muslim yang memble, ya kan, Muslim sekuler itu akan jadikan Muslim memble itu jadi bulian, kan? Ya. Gitu. Tapi kalau Muslim yang sekuler ketemu mujahid, ya kan, yang ada adalah mujahid itu cukup dengan la ilaha illallah, ya udah dikepret, gitu, ya kan, udah langsung down mentalnya, gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah dibebaskannya Konstantinia, ya, pasukan Muslimin yang dipimpin Al-Mahdi ini lagi ngumpulin ghanimah, ya kan, antara rampasan perang. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Dajjal sudah menguasai rumah-rumah keluarga-keluarga mujahidin. Artinya apa? Dajjal sudah muncul, bahkan sudah menguasai pusat kepemimpinan khilafah waktu itu yang adanya di Damaskus, Syria. Ya, waktu itu, ya kan. Maka dikirimlah 10 pasukan berkuda yang dalam hadis sampai dikatakan Nabi tahu nama-nama 10 penunggang kuda itu, tahu warna kudanya, tahu nama mereka, orang tua mereka, gitu. Jadi mereka berangkat, ya kan. Ternyata laporannya apa? Oh, belum, Dajjal belum menguasai keluarga-keluarga mujahidin. Memang Dajjal on the way menuju ke Damaskus, ya kan. Ya, membawa siapa? Membawa 70.000 pasukan Yahudi, ya, yang inti, gitu kan. Setelah Israel dibubarkan, gitu, ternyata Dajjal mengkonsolidasi, gitu, 70.000 pasukan inti, Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu Isfahan dari Iran, gitu, ya kan. Nah, kemudian pasukan yang tadinya di Konstantinia dikonsolidasikan kembali ke Damaskus, ya kan, sebelum Dajjal nyampe, gitu. Nah, di Damaskus ketika pasukan ini sedang siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang di sebelah timur Damaskus yang menaranya berwarna putih, ya kan, mereka mau sholat subuh nih, azan sudah dikumandangkan tapi qomat belum, dan mereka lagi berdoa, gitu ya, kan antara azan dan qomat kan doa, kan. Dan uniknya masjid ini namanya Masjid Umawi, ya kan, itu bagian tengahnya tuh terbuka ke langit. Sekarang ini udah ada? Ada, Bu, udah ribuan tahun usia masjid itu di Damaskus, ya kan, sebelah timur, gitu. Ya, dan saya pernah ke situ, ya kan. Nah, jadi itu bagian tengahnya itu kosong, jadi selasarnya itu di tengah, ngerti nggak? Ya kan. Nah, bisa Anda bayangkan mereka lagi doa, kan, ngeliat ke langit, gitu kan. Turun Isa alaihissalam, diantar 2 malaikat, ya kan, di menara putih masjid itu.
Dan Al-Mahdi begitu melihat Isa alaihissalam langsung mengenali dan langsung mempersilahkan, wahai Isa, qomat sudah kumandangkan untuk engkau. Kata dia, enggak. Demi Allah, ini kelebihan umat Islam daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Dia dorong Al-Mahdi untuk mimpin, sholat, dia makmum di belakang Al-Mahdi. Yang berarti apa? Isa alaihissalam datang bukan bawa ajaran Nasrani, tapi jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang. Ya kan? Begitu dibuka pintu gerbang masjid, ternyata 70.000 pasukan Dajjal udah ngepung masjid itu, dan Dajjalnya ada di situ. Tapi begitu Dajjal ngelihat ada Isa alaihissalam dalam pasukan Al-Mahdi, kata Nabi dalam hadisnya, Dajjal laksana garam disiram air. Kalau garam disiram air kan meleleh, mencair. Kalau kata anak Betawi, ngeper. Gitu. Dajjal langsung ngeper, ketakutan. Ngacir dia, ninggalin medan perang. Kemana? Ke Palestina. Ke satu tempat namanya kota Lut. Ya kan, kota Lut ini baina Tel Aviv wa Yerusalem, antara Tel Aviv dan Yerusalem. Gitu, dikejar sama Isa alaihissalam dan dibunuh dengan satu tombaknya, ya kan, mati dia di pintu masuk kota Lut itu. Kemudian ya dicabut, ya kan, tombaknya itu, dikasih lihat darahnya Dajjal menetes, sehingga semua Muslim yang lihat kejadian itu langsung naik moralnya, karena Dajjal selama ini kan dihadapi dengan heran gitu, nih ahli sihir banget nih makhluk ini kan, begitu dikdaya kayaknya gitu kan, ternyata manusia juga, mati juga dia. Sebaliknya Yahudi yang lihat peristiwa itu down mentalnya. Gitu. Karena apa? Pimpinannya yang mereka anggap sebagai Al-Masih, the Messiah, ya kan, sang juru selamat mereka, kojor juga, mati juga. Nah, kemudian pasukan Al-Mahdi memerangilah pasukan tentara Yahudi yang 70.000 itu, dan berlakulah hadis yang terkenal itu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi, sampai kaum muslimin membunuh Yahudi, dan Yahudi lari di balik pohon dan batu, pohon dan batu malah bicara, memanggil-manggil, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, datanglah sini, bunuhlah dia, kecuali Gharqad, karena Gharqad ini pohonnya kaum Yahudi. Dan ironisnya hari ini di Palestina, ya, tidak sedikit ya orang-orang Israel yang menjajah Palestina itu mulai nanam pohon Gharqad. Berarti baca mereka. They know the hadis. Gitu. Allah. Tapi nggak usah khawatir. Kalau nanti Allah takdirkan ya Mas Ari masuk dalam pasukan itu, ya kan, yang dicari pertama kali ya pohon Gharqad. Lah iyalah, singkirin daunnya lihat, oh ada 10 orang lagi kencing-kencing gitu, ketakutan, ya kan. Dan kebanyakan yang nggak tahu akhirnya jadi pesimis, gitu. Bahkan jadi takut ngomongin ilmu akhir zaman gitu kan, karena khawatir kan, yang udah darah-darah mulu, perang-perang mulu kan gitu. Ya, yang ditakut bencana-bencananya, takut meninggal duluan gitu kan. Masalahnya sekarang kalau kita nggak paham, kita nggak tahu itu fitnah Dajjal. Contoh lah, sekarang ini masih ada orang yang ngaku muslim, ya kan, ngaku beriman, tapi menganggap dirinya kemungkinan ngalamin kiamat. Padahal kiamat nggak mungkin dialami semua orang beriman. Ada hadisnya kok. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat nggak akan menimpa, tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini. Di hadis yang lain Nabi bilang, sebelum kiamat terjadi udah deket banget, itu Allah akan perintahkan sebuah angin lembut, ya, berhembus, aromanya kayak aroma misik, kesturi gitu kan. Angin itu tugasnya menyebar ke seluruh dunia, mencabut ruh setiap orang beriman. Sekalipun imannya tinggal seberat biji zarah, asalkan ada iman, itu diwafatkan dulu sama Allah. Sehingga yang tersisa siapa? Syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, alias orang kafir 24 karat. Atau munafik? Ya enggak, orang kafir 24 karat. Oh, jadi munafik juga udah ada. Kan munafik itu nggak mungkin ada ketika Dajjal sudah muncul. Gitu. Munafik langsung jadi kafir ketika Dajjal muncul.